COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru serta pneumonia. Gejala yang disebabkan oleh virus COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, serta kelelahan. Untuk gejala yang sedikit tidak umum adalah rasa tidak nyaman dan nyeri tenggorokan, diare, konjungtivitis atau mata merah, sakit kepala, hilangnya indera perasa atau penciuman, ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Virus yang menyebabkan COVID-19 terutama ditransmisikan melalui droplet atau percikan air liur yang dihasilkan saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau menghembuskan nafas. Droplet ini terlalu berat dan tidak bisa bertahan di udara, sehingga dengan cepat jatuh dan menempel pada lantai atau permukaan lainnya. Anda dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus jika Anda berada terlalu dekat dengan orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Anda juga dapat tertular jika menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi, lalu menyentuh mata, hidung, atau mulut Anda. Data COVID Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pertanggal 22 Agustus 2021 yang bersumber dari laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Rumah Sakit rujukan COVID-19. 144.608 konfirmasi, 81.559 suspek, 2.408 dalam pemantauan, 4.575 meninggal confirm, 121.906 sembuh. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau bagiannya atau zat yang dihasilkannya yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman, yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Fakta tentang vaksinasi. Vaksin COVID-19 mendorong sistem kekebalan tubuh manusia untuk merespon virus sehingga vaksin ini dapat melawan virus yang sebenarnya. Yang kedua, vaksin yang diberikan untuk penggunaan darurat oleh WHO telah melalui proses tinjauan yang cukup panjang untuk dapat menghasilkan dan memberikan bukti pembuatan, kualitas, keamanan, dan mencapai tujuan yang diinginkan. Ketiga, vaksin COVID-19 mungkin menimbulkan efek samping jangka pendek, dan hal ini sama dengan vaksin-vaksin untuk penyakit lainnya, dan biasanya muncul dalam 3-4 minggu setelah seseorang menerima vaksinasi. Yang keempat, setiap orang yang telah menerima vaksinasi tetap diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan untuk melindungi orang lain. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM adalah kebijakan pemerintah Indonesia sejak awal tahun 2021 untuk menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Sebelum pelaksanaan PPKM, pemerintah telah melaksanakan pembatasan sosial berskala besar yang berlangsung di sejumlah wilayah di Indonesia. Beberapa poin terkait peraturan selama PPKM adalah untuk perkantoran di sektor non-esensial sepenuhnya wajib melaksanakan work from home. Sektor non-esensial merupakan sektor yang tidak menyediakan bahan makanan, layanan kesehatan, dukungan keuangan, atau cenderung pada usaha rekreasi. Perkantoran di sektor esensial sebagian atau dengan persentase 50% wajib menggunakan work from home atau sebagian work from office dan wajib menggunakan protokol kesehatan. Sektor esensial meliputi perbankan, lembaga pembiayaan, pasar modal, operator seluler, pos, dan lain-lain. Supermarket, pasar tradisional, dan pasar swalayan diwajibkan melakukan jam operasional sampai pukul 20.00 dan wajib membatasi jumlah pengunjung maksimal sebanyak 50%. Kegiatan olahraga, sosial kemasyarakatan, seni budaya, dan tempat ibadah, serta tempat rekreasi seluruhnya ditutup sementara. Alasan utama PPKM darurat dilaksanakan adalah untuk menekan laju kasus COVID-19 di tanah air. Lonjakan kasus yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia menjadi evaluasi bersama dan PPKM menjadi salah satu alternatif untuk menghentikan transmisi virus, sehingga masyarakat dihimbau untuk tetap berada di dalam rumah dan secara kooperatif dapat melaksanakan peraturan pemerintah tersebut.